Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rashid Nugraha. Saya Adela Dismayanti. Saya Muhammad Fahril. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi hukum perdagangan internasional. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara. Aturan ini mencakup bagaimana barang, jasa, dan investasi lintas batas dipertukarkan, serta bagaimana sengketa antar negara atau pelaku usaha lintas negara diselesaikan secara hukum. Contohnya, ketika Indonesia mengekspor kopi ke Jepang, kedua negara ini harus tunduk pada aturan internasional dan perjanjian dagang yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan dan manfaat hukum perdagangan internasional. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Pelaku usaha dari negara berbeda memerlukan kejelasan tentang aturan main perdagangan antar negara agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan hukum. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha dan negara. Hukum ini menjaga agar tidak terjadi diskriminasi, pemerasan atau hambatan dagang tidak adil dari negara mitra. Lalu yang ketiga ada mendorong perdagangan bebas dan adil. Meskipun perdagangan bebas diutamakan, hukum internasional memastikan semua pihak bermain secara adil. Lalu yang keempat ada meningkatkan akses pasar, yaitu melalui perjanjian dagang, negara dapat membuka akses ekspor ke lebih banyak pasar global. Lalu yang terakhir ada mencegah dan menyelesaikan sengketa dagang. Sengketa bisa diselesaikan lewat mekanisme arbitrase atau badan penyelesaian sengketa WTO dan bukan perang dagang. Yang ketiga ada sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum internasional yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu perjanjian internasional dengan contoh WTO Agreement, GATT, GATS, dan TRIPS. Ini adalah kesepakatan yang mengikat negara-negara anggotanya. Yang kedua ada kebiasaan internasional, yaitu praktik yang dilakukan oleh banyak negara secara konsisten dan dianggap sebagai kewajiban hukum. Lalu yang ketiga, putusan dan pendapat ahli hukum. Itu misalnya putusan arbitrase internasional atau pendapat para ahli hukum perdagangan internasional. Lalu di bagian kedua ada sumber hukum nasional yang berisikan undang-undang dalam negeri yang mengatur ekspor impor, investasi, dan kepabeanan. Dengan contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Investasi. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum perdagangan internasional yang berisikan 5 poin. Yang pertama, perdagangan barang mengatur tata cara ekspor dan impor barang antar negara, termasuk tarif kuota, bea masuk, dan larangan impor. Yang kedua, perdagangan jasa seperti pendidikan, keuangan, konstruksi, dan teknologi juga bisa diperjualbelikan antar negara. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Hukum ini melindungi hak paten, merek dagang, desain industri, dan hak cipta di pasar global. Yang keempat, investasi asing, mengatur perlindungan investor asing dan hak negara tuan rumah. Contohnya, Indonesia membuat perjanjian investasi dengan Jepang. Dan yang kelima, penyelesaian sengketa. Jika ada konflik antar negara, sengketa diselesaikan melalui forum seperti WTO, arbitrase internasional, atau pengadilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama. Yang pertama ada most favored nation. Jika negara A memberi tarif rendah pada negara B, maka semua negara mitra WTO lain juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang kedua, national treatment. Setelah barang impor masuk harus diperlakukan sama seperti barang domestik. Contoh, tidak boleh ada pajak tambahan hanya karena produk itu impor. Dan yang ketiga, non-discrimination. Tidak boleh pilih kasih antar negara atau produk dalam perdagangan internasional. Dan yang keempat, reciprocity. Jika negara A membuka pasar, negara B juga harus membuka pasarnya secara seimbang. Dan yang terakhir, transparansi. Semua kebijakan perdagangan harus diumumkan dan terbuka agar pelaku usaha mengetahui aturannya. Selanjutnya, lembaga pengaturan perdagangan internasional. Yang pertama, World Trade Organization, badan utama dunia yang mengatur perdagangan antar negara. Fungsinya adalah membuat peraturan, mengawasi pelaksanaannya, dan menyelesaikan sengketa dagang. Yang kedua, UNCITRAL, badan di bawah PBB yang bertugas menyusun hukum model untuk kontrak dan arbitrase dalam perdagangan internasional. Dan yang ketiga, UNCITED, lembaga yang mendorong pembangunan ekonomi negara perkembangan melalui perdagangan. Dan yang terakhir, ICCID dan ICC, lembaga arbitrase internasional yang menyelesaikan sengketa investasi dan perdagangan. Oke, selanjutnya di sini ada peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang bersihkan yang pertama itu ada keanggotaan dan perjanjian.
Yang pertama ada WTO, Indonesia menjadi anggota sejak 1995. Yang kedua ada RCEP atau kemitraan dengan negara Asia dan Pasifik. Lalu ada AICAPA, perjanjian ekonomi komprehensif dengan Australia. Selanjutnya ada EAU-CAPA, sedang dinegosiasikan dengan Uni Eropa. Selanjutnya yang ada regulasi nasional yang bersihkan tentang UU No 7 tahun 2014, aturan pokok perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya ada UU Cipta Kerja, menyederhanakan regulasi ekspor, impor, dan investasi. Contoh kasus mengenai hukum perdagangan internasional. Kasusnya itu ada kasus Uni Eropa versus Indonesia mengenai minyak sawit atau palm oil. Untuk latar belakangnya itu, Uni Eropa menerapkan kebijakan RID 2 Renewable Energy Directive yang secara efektif membatasi impor minyak sawit karena dianggap merusak lingkungan. Hal ini mempengaruhi ekspor sawit Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia. Untuk isu hukumnya itu, apakah UA menggunakan isu lingkungan untuk menerapkan hambatan dagang tersembunyi? Yang kedua itu, apakah diskriminasi terhadap sawit melanggar prinsip WTO? Langkah yang diambil oleh Indonesia itu, yang pertama Indonesia mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2019. Selanjutnya itu, Indonesia menilai kebijakan UA tidak adil dan tidak berbasis bukti ilmiah yang seimbang. Untuk dampaknya itu, proses masih berlangsung hingga saat ini. Kasus ini menjadi preseden penting antara perdagangan dan isu keberlanjutan atau sustainability. Oke, dan yang terakhir itu ada tantangan hukum perdagangan internasional. Yang bersihkan yang pertama itu ada perang dagang atau proteksionisme. Negara makin protektif terhadap ekonominya sendiri, melanggar prinsip WTO. Yang kedua itu ada isu lingkungan. Negara maju menerapkan standar hijau yang memberatkan negara berkembang. Yang ketiga itu ada digitalisasi dan e-commerce. Belum semua negara memiliki regulasi tentang perdagangan digital lintas negara. Dan yang terakhir ada kesenjangan negara berkembang. Negara maju memiliki kekuatan lebih dalam negosiasi dan teknologi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.